Salam pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gabdi hadir dalam program Orasi, yaitu obrolan demokrasi. Kembali kami tekankan esensi dari program ini, yaitu kita akan bicara tentang pemilu dan juga demokrasi, santai dengan narasumber yang tentunya kredibel, untuk kita ambil beragam angle permasalahan atau problematika ataupun hal-hal teknis ya berkaitan dengan pemilu dan juga demokrasi 2024. Dan saat ini kami sedang berada di Sanggau, yaitu salah satu kabupaten yang terkenal dengan ikon Putri Daranantenya, dan juga sudah termanifestasi itu dalam Taman Bumi Daranante ya, sebagai monumen ataupun bangunan ikonnya gitu. Dan saat ini saya sedang di samping seseorang yang tentunya saya hormati sekali dan terima kasih atas kehadirannya. Saya apresiasi penuh Bapak Letkol Infantri Putra Andika Trihatmoko. Betul ya Pak? Betul. Tidak kekurangan satu huruf pun ya? Betul Mas. Sebagai Dandim Sanggau ya Pak? Betul. Terima kasih sebelumnya Pak sudah hadir di sini. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi di awal, kita akan bicara tentang isu pemilu juga demokrasi. Tapi sebelumnya saya ini juga sempat tracing dulu nih. Let's talk about your profile first. Yang yaitu Bapak juga merupakan Ketua Institut Karate Do Indonesia ya. INKAI cabang Kabupaten Sanggau masa bakti 2022-2025. Kenapa karate, Pak? Kenapa karate dibandingkan dengan yang lain? Baik, kenapa karate? Karena memang kita harus memiliki jiwa kesatria. Nah, jiwa kesatria ini yang memang harus dimiliki baik prajurit TNI maupun seluruh warga Indonesia, yang diharapkan kita memiliki kemampuan untuk bela diri ini, karena kemampuan seseorang memiliki bela diri ini bisa menjadikan tolak ukur bahwa dia adalah sekarang saya ingin sebenarnya dari pembicaraan ini saya ingin menghantarkan kita pada topik obrolan kita yang sebenarnya, yaitu tentang pengawalan tahapan dan juga pelaksanaan pemilu. Seberapa efektif itu bela diri dan beragam alternatif lainnya ya bela diri itu untuk pengawalan itu sendiri bagi Bapak pribadi? Baik, bela diri ini dibutuhkan baik untuk prajurit TNI maupun masyarakat secara umum pada dasarnya ya, karena memang tingkat kejahatan ini akan semakin meningkat dengan kondisi perkembangan zaman ini. Oleh karena itu bela diri ini diharapkan bisa dimiliki yang pada dasarnya tidak menggunakan senjata, karena kita pengamanan pemilu, kalau kita hadapkan dengan pemilu di lapangan kita tidak perlu menggunakan senjata, karena itu warga kita sendiri, masyarakat kita sendiri. Maka apabila terjadi sesuatu di lapangan, terjadi kericuhan atau berdampak kepada keamanan, kita bisa melakukan pembelaan diri dengan berarti asal dengan geraknya spontan aja Pak ya. Jadi bahaya nanti ada kesentuh langsung spontan, itu bahaya. So, bukan stabilisasi pembicaraan kita hari ini. Oke Pak, sekarang let's move to another topic. Kita ganti ke topik lain. Kita bicara tentang hal teknikal dari peran Bapak sebagai Dandim, yaitu kita mulai dari kesiapan personil secara quantity dulu. Boleh dua-duanya juga dibarengin, quantity and quality in the same time. Baik, untuk kesiapan kita dari segi jumlah kita sudah menyiapkan sejumlah 280 orang yang terbagi menjadi dua, yaitu 150 berada di Kota Sanggau, kemudian 130 di Kabupaten Skado. Ternyata kawasannya itu teritori pengawalannya Bapak sendiri mengakomodasi bukan hanya Sanggau ya, tapi juga Skado ya Pak ya. Baik. Itu bagaimana bisa, tapi labeling di awalnya sebagai Dandim Sanggau gitu. Nah, baik Mas, mungkin saya perlu jelaskan bahwa tugas pokok TNI ini ada dua. Yang pertama adalah OMP dan OMSP. Nah, operasi militer perang ini mungkin kita perlu kita bahas. Untuk sedangkan operasi militer selain perang ada 14 tugas pokok. Salah satunya yaitu membantu Polri dalam Kamtibmas, kemudian membantu pemerintah daerah di wilayahnya. Nah, kami anggap ini adalah dua tugas pokok ini yang diberikan kepada kita TNI. Nah, dari segi pengamanan, untuk saat ini TNI memang membantu Polri karena berarti kedudukannya membantu Polri ya? Betul, membackup apabila dari regulasi memang begitu ya? Betul sekali. Bunyinya ya? Bunyinya, ya betul. Nah, kaitan dengan pemilu 2024, kami terus terang masih menunggu
ROE tadi, Rule of Engagement, aturan pelibatan TNI. Sekarang berarti permasalahannya bisa muncul kalau misalnya kawasannya begitu luas gitu kan, terus cakupannya begitu luas juga. Betul. Itu bagaimana mengakomodasinya Pak sampai ke tingkat Babinsa ya, bisa cerita tentang itu Pak? Betul, baik. Dengan banyaknya luasnya wilayah Sanggo dan Skado ini ya, khususnya di Sanggo ada 15 kecamatan, dengan Skado ada 7 kecamatan. Kami dari Koramil ada sama dengan 22 Koramil yang terdiri dari 15 di wilayah Sanggo dan Skado. Nah, mensiasati untuk terbatasnya jumlah personil, maka kita buat posko-posko pengamanan yang di wilayah kita. Kemudian untuk tugas Babinsa bisa saling mengcover, dan kami siapkan untuk pasukan cadangan dari satuan tempur dari Kompi Senapan B Unit 642 yang sifatnya standby on call, suatu saat akan digerakkan membantu apabila terjadi. Berarti kuantiti itu tadi Bapak sendiri yang bilang kuantiti itu SDM-nya harusnya ditambah ya Pak ya? Betul, sebaiknya kan memang ada penambahan, namun karena memang kondisi jumlah personil di TNI ini masih terbatas dan dihadapkan dengan jumlah penduduk maupun luasnya wilayah ini, maka tugasnya yang akan ditambah. Jadi untuk sektor pengamanannya akan diperluas. Mari kita bicara lebih konkret lagi Pak. Baik. Santai saja. Mau nggak mau ya, kata damai itu. Kalau pemilu damai itu, kata damai itu selalu disandingkan dengan aparat keamanan. Selalu disandingkan dengan itu. Betul. Itu kayak semacam pundaknya itu punya tanggung jawab khusus gitu ya. Betul. Untuk itu gitu. Betul. Nah sekarang itu dari segi teknisnya itu seperti apa? Dari Dandim sendiri, pada posisi Dandim itu sendiri untuk bisa mewujudkan pemilu damai itu sendiri. Baik. Dari kami sendiri, mulai dari sekarang kami sudah memulai memetakan kerawanan-kerawanan, karena tidak semua wilayah rawan, namun akan kita petakan dan nanti tadi akan kita tempatkan pada posisi-posisi mana yang akan dioptimalkan dan mana yang cukup sesuai dengan porsinya. Nah, terkait dengan pemilu damai ini, memang dari pihak keamanan baik kami TNI itu harus betul-betul memberikan jaminan keamanan. Kemudian yang kedua, kita pun berharap bahwa pemilu ini bisa dilaksanakan secara damai, adem, tidak ada terjadi mungkin saling memanasi, kemudian ya black campaign atau mungkin baik secara langsung maupun secara di dunia maya, media sosial itu ya. Itu kami akan selalu memberikan sosialisasi, termasuk pendekatan persuasif kepada edukasi kepada masyarakat tentunya, sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara damai. Nah sekarang itu yang menarik juga adalah tadi juga saya lihat di Sanggau juga dia punya banner itu banyak dipasang itu tentang netralitas TNI. Itu berarti menandakan bahwa hal ini betul-betul disorot gitu ya. Betul. Nah seberapa penting ya TNI itu harus senetral itu untuk mewujudkan pemilu yang meaningful, berarti, menghasilkan output yang berkualitas. Baik, sangat penting prajurit TNI secara perorangan itu harus netral, karena itu memang konstitusi yang seperti itu yang harus kita jalankan, bahwa kita prajurit TNI harus benar-benar mengesampingkan ego kita, atau mungkin walaupun tadi saya sampaikan kita punya, kadang manusia punya hak memilih, namun kita TNI harus selalu berpikiran bahwa ini untuk kepentingan lebih besar, yaitu bangsa ini. Nah, maka pentingnya netralitas TNI, baik seluruh prajurit, kemudian keluarga ya diizinkan untuk mengikuti pemilu, namun keluarga tetap harus menjaga nama baik satuan maupun nama baik suaminya masing-masing. Itu. Kita akan bedah Pak semua aspek yang berkaitan dengan Dandim. Dan tupoksinya untuk mewujudkan pemilu damai itu sendiri, termasuk diantaranya kita bicara tentang sinergitas ya, sinergitas dengan stakeholder lain. Itu sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan progresnya sejauh mana sampai di tahapan yang sekarang? Baik, untuk sinergitas sendiri kita sudah saya menjabat
kurang lebih 5 bulan ini, dan kita alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, menjaga sinergitas dengan Forkopimda yang lain, baik instansi Polri, kemudian Pemda, kemudian DPRD dan Pengadilan Negeri, Kejaksaan. Nah, ke depan kami sudah merencanakan dengan Forkopimda akan kita adakan coffee morning mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk menjelang persiapan pemilu 2024 ini, sehingga setiap ada update informasi bisa kita bahas di internal Forkopimda, dan apa langkah-langkah ke depan yang akan kita lakukan bisa kita siapkan lebih awal. Oke, berarti sejauh ini kendala berartinya tidak masih bisa diatasi ya, Betul, atau bagaimana? Ya, sampai saat ini tidak ada permasalahan. Oke. Kita bisa Terkait teknis ya? Ya, terkait teknis, baik. Gitu. Pak, ini apa namanya, mau nggak mau nih kita harus buka untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di tahun 2019 itu kita sempat pecah juga pasca pengumuman hasil pemilu 2019 itu pada tanggal 22 Mei itu terjadi demonstrasi di berbagai spot di kabupaten manapun di Kalimantan Barat kita bicara gitu. Itu akhirnya pecah di sana gitu. Dengan segala macam latar belakangnya, itu bagaimana sekarang pendekatan atau strategi yang akan dilakukan oleh Dandim untuk bisa mengantisipasi agar hal tersebut bisa terminimalisasi gitu ya, tapi tanpa merusak demokrasi gitu. Maksudnya kayak dengan tataran yang semestinya gitu. Baik, terima kasih. Jadi terkait kejadian mungkin demonstrasi yang di 2019 di mana-mana terjadi, saya tentunya akan mendorong Bawaslu karena memang itu tupoksinya Bawaslu, KPU untuk meyakinkan bahwa kita pemilu bisa berjalan lancar, tertib dan aman. Maka Bawaslu kita harapkan juga berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya itu. Nah, kami meyakinkan bahwa kepada masyarakat apapun hasilnya bahwa kita negara ini berdasarkan konstitusi, kita negara hukum. Nah, maka diharapkan jangan sampai terjadi demonstrasi yang berakibat merusak atau berakibat fatal kepada instansi-instansi yang penyelenggara pemilu. Nah, maka ada jalurnya, yaitu hukum. Apabila tidak menerima hasil kan bisa melalui mekanisme berarti jalur konstitusional gitu betul, ya Pak ya. Konstitusional, ya. Nah sekarang saya ingin memantik pembicaraan kita menjadi jauh lebih kritis, tapi kondisi saya teramankan dulu Pak ya. Harus dikasih garansi itu gitu ya. Biar demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Ini tuntutan profesi juga harus, Pak. Harus ya karena kalau misalnya nggak kritis nanti bisa digantikan dengan presenter yang lain. Jadi sekarang ini Pak, apa yang menurut Bapak bertransformasi gitu dari tahun 2019 dan juga 2024 dari Dandim itu sendiri yang mengalami perubahan begitu, yang memang akhirnya ya itu menjadi langkah kreatif yang dilakukan Dandim untuk pemilu damai 2024 yang sebelumnya itu mungkin sudah dijalankan tapi tidak efektif gitu, dan akhirnya ditransform ke arah yang lebih kreatif dan juga inovatif untuk menghasilkan pemilu damai 2024. Baik, tadi saya sampaikan bahwa masyarakat ini sudah semakin dewasa, dan saya lihat sudah semakin sangat demokratis masyarakat. Di 20 tahun lalu dengan sekarang sudah sangat berbeda, dan saya sangat bersyukur melihat dari itu. Memang karena saya juga di TNI masuk tahun 2000, jadi melihat hal seperti itu. Kami pun tidak boleh buta dengan politik, bahwa politik adalah merupakan jalan atau untuk menuju pembangunan negara ini, masa depan negara ini itu adalah merupakan jalan. Nah, maka kami harus betul-betul walaupun netral, tapi kita harus tahu kondisi seperti itu. Dan saya melihat sendiri bahwa di tahun 2024 ini, dan saya yakin bahwa kita bisa semakin membaiklah dari 5 tahun sebelumnya. Nah, karena saya lihat masyarakat pun juga sudah sangat demokrasi, memilih partai manapun, memilih calon siapapun, kita lihat, dan itu saya rasa lebih baik, dan money politik pun juga tidak seperti dulu. Nah, sekarang sudah mulai
mulai dewasa masyarakat. Oh iya. Ya. Tadi kita kembali lagi, tadi Bapak juga sebut Ya. kita pengamanan fokusnya gitu, tapi kita juga nggak buta tentang politik gitu Betul, ya. betul. Itu kan berarti agak susah juga ya Pak ya. Misalnya saya ngebayangin jadi ASN sekarang gitu. Betul. Syukur-syukur saya sekarang jurnalis ya, nggak jadi bisa bicara banyak gitu. Sekarang kan di Bapak itu kadang-kadang tuh juga susah juga ya, bisa kayak untuk membatasi, tapi tidak boleh gitu di luar dari koridornya. Misalnya mendukung satu pasangan calon Betul. gitu. Tapi di sisi lain ada narasi yang harus terus digaungkan, yaitu berkaitan dengan netralitas TNI itu sendiri. Betul. Gitu. Jadi itu gimana tuh pada akhirnya titik temunya gitu untuk bisa menghasilkan ya saya punya pendirian untuk memilih paslon, tapi sisi lain saya TNI, saya harus membatasi diri gitu. Baik, begini. Jadi saya sampaikan tadi kita tidak boleh buta politik, artinya bahwa karena akan bersinggungan langsung dengan tugas pokok kita untuk mengamankan jalannya pemilu secara aman dan damai. Nah, dari situ kita bisa melihat dari situasi politik yang ada, baik di wilayah daerah ini, kita bisa memetakan kerawanan. Kalau kita tidak tahu perkembangan politik saat ini, maka kita tidak tahu tugas pokok kita tidak bisa lancar. Ya kan? Pemetaan wilayah kira-kira di mana daerah-daerah yang rawan, maka itu akan kita menjadikan prioritas untuk pengamanan baik segi kuantitas maupun kualitas prajurit gitu. Itu bagian politiknya, bagian wawasan politiknya gitu ya. Bagian tadi ruang lingkup ASN yang harus menahan diri itu berarti biar saja menjadi konsumsi pribadi, bisa dikatakan begitu kah? Betul, sebaiknya kita khusus ASN sendiri kan diberikan hak memilih. Bukan hanya TNI ya, tapi seluruh lembaga ya. Lembaga, baik hanya TNI. Kalau TNI kan kita tidak memilih, namun kita harus netral. Nah, jadi sebaiknya memang kita bisa menjaga diri, memilih dengan rahasia. Nah, namun apabila ada kesempatan untuk berpolitik, untuk berkampanye, saya rasa kan ada mekanisme yang bisa dijalankan. Ya, misalnya cuti atau segala macam. Tapi kalau untuk TNI, Polri, pastikan kita harus melaksanakan konstitusi, yaitu netralitas. Oke, sejauh ini bagaimana Sanggo Pak terkait dengan pengawalan itu supaya tidak ada yang kecolongan, oknum-oknum tertentu yang menyalahi aturan? Baik, supaya tidak kecolongan ya kami harus aktif dalam hari ini memberikan edukasi kepada masyarakat, baik melalui secara langsung tatap muka maupun media-media sosial yang ada. Dan dengan demikian masyarakat mudah-mudahan diharapkan bisa semakin dewasa, semakin bagus dalam berdemokrasi. Bagus dalam berdemokrasi itu yang seperti apa, Pak? Ya, tentunya tidak ada, kalaupun terjadi kecurangan, terjadi ketidakpuasan dengan hasil, kan bisa melakukan jalur konstitusional, bukan melalui kekerasan atau mungkin demonstrasi yang berlebihan yang menyalahi aturan. Gitu. Oke. Ya. Aman ya Pak? Sejauh ini aman ya? Aman. Nah, saya intinya ada garansi aja saya teramankan gitu ya. Saya jamin bahwa Dandim harus memberikan keyakinan kan keamanan. mencekam sebenarnya tuh ya. Saya mencoba untuk menutupinya dengan senyum manis gitu. Suara gitu kan, intonasi, terus pakaian dan sebagainya kan lumayan tertekan juga gitu. Tapi gimana caranya biar kelihatan santai aja. Nah, sekarang Pak saya juga cari penyakit nih juga nih. Sekarang bicara tentang pemilu itu kan pasti ini masih aman Pak, kita masih pengundian, masih pengundian. Setelah ini mungkin kampanye. Nah di situ kan akhirnya mulai masuk tuh berita hoax, terus black campaign dan sebagainya yang mungkin saja tidak dilakukan oleh petinggi-petinggi atau elit politik, tetapi bisa jadi dilakukan oleh di bawah-bawahnya ini, gitu kan, yang melakukan berbagai macam cara untuk memenangkan paslon yang diharapkan. Nah dengan demikian nanti suhunya akan menjadi lebih panas, gitu. Itu bagaimana antisipasi secara teknikal yang dilakukan oleh Dandim untuk bisa meminimalisasi suhu yang bisa dipastikan akan panas nanti? Baik, dari kami TNI sendiri kan kita tidak memiliki kewenangan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan. Namun kami selaku personil satuan komando kewilayahan yang memiliki teritorial, kami akan melakukan langkah-langkah, yaitu tadi yang saya sampaikan, edukasi, pencegahan, sehingga kita diharapkan kecurangan-kecurangan itu tidak terjadi, dan memang yang pasti kan menjadi haknya kewenangan penegak hukum. Dalam hal ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, dan masyarakat juga
menahan diri lah, menahan diri untuk tidak mudah terpancing maupun harus pandai menganalisa bahwa berita-berita ini kan belum tentu kebenarannya. Nah ini yang selalu saya sampaikan juga ke prajurit kita maupun keluarga bahwa jangan mudah membaca satu berita itu yang bahwa itu suatu fakta atau opini. Nah itu harus kita mudah menganalisanya sehingga kita tidak mudah terjerumus ke dalam berita-berita hoax atau yang menyebabkan bisa terjadinya pertikaian. Ya. Mungkin secara normatif itu seringkali disampaikan bahwa terkait dengan keamanan dibutuhkan sinergitas bukan hanya dari tentara tetapi juga dari masyarakat itu sendiri. Betul. Sekarang boleh Bapak evaluasi masyarakat Sanggau sejauh mana kesadarannya untuk melakukan pengamanan terhadap pemilu 2024. Baik. Sampai saat ini kita sudah melihat di wilayah Sanggau maupun Skado bahwa masyarakat sangat antusias dengan pesta demokrasi ini dan mereka sejauh ini tidak ada sampai dengan berita-berita hoax yang berdampak negatif atau ya wajar untuk meningkatkan elektabilitas mungkin calon yang akan diusung atau partainya. Nah itu masih berjalan wajar dan saya yakin di wilayah Sanggau dan Skado ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Itu sebenarnya bisa ditafsirkan menjadi dua makna juga Pak. Misalnya kayak aman dan lancar itu maksudnya berarti tidak muncul kritis gitu di dalam masyarakat Sanggau juga, itu bisa jadi makna seperti itu kan juga bisa jadi muncul ya. Kalau kritis ini kan kita sejak pasca reformasi kan kita sudah memang negara demokrasi kita ya. Nah saya rasa tidak ada masalah masyarakat mengkritisi pemerintah maupun kami TNI Polri kan tidak ada masalah. Ya, yang penting dengan sopan santun dengan tidak dan berdasarkan dengan data fakta. Itu kata kuncinya Pak. Betul. Jadi sejauh ini menurut pendapat Bapak masyarakat Sanggau masih dalam koridor itu ya. Dalam koridor itu. Dan kami akan menerima apabila ada saran kritik dari masyarakat terkait mungkin netralitas TNI dari prajurit kami di Kodim bisa disampaikan kepada kami. Kami akan terbuka dan saya berharap juga masyarakat tidak cepat menerima isu maupun ini lebih baik disampaikan ke kami sehingga kami bisa mengecek di lapangan dan menetralisir mungkinan ancaman-ancaman atau yang menjadi permasalahan. The last question from me. Ini mungkin adalah internal dan juga eksternal. The hope, harapan kepada Dandim dan juga Babinsa dan seterusnya. Saya belum tahu juga hierarkinya begitu ya Pak ya. Ada Dandim, kemudian Dan Ramil dan Babinsa. Dan Babinsa. Itu harapan Bapak pribadi untuk kelinieran dan kebersinambungan hierarki itu sendiri secara internal dan juga secara eksternal untuk masyarakat Sanggau itu seperti apa? The last question. Baik, harapan saya untuk para Dan Ramil dan Babinsa dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kemudian menjaga netralitas TNI. Baik, tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki lebih mementingkan kepentingan bangsa ini yang lebih besar. Jangan sampai terjadi ketidaknetralan baik secara pribadi maupun institusi di Koramil, di Babinsa tersebut, di Kodim. Nah, maka selalu saya harus meyakinkan kita harus meyakinkan pada masyarakat bahwa TNI netral secara dalam penyelenggaraan pemilu ini dan kami tegak lurus kepada perintah pimpinan dan Rem 121 Alam Banawanai, kemudian perintah Pangdam 12 Tanjung Pura, perintah Kepala Staf Angkatan Darat dan perintah Panglima TNI bahwa prajurit TNI harus netral. Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Saya terhormat sekali bisa bersanding dengan Bapak untuk bisa berbicara tentang pemilu dan juga demokrasi yang kita harapkan ini jauh lebih progres dibandingkan tahun 2019 dan pada akhirnya bisa membentuk suatu output dalam hal ini pemimpin yang berkualitas. Itu jadi harapan kita bersama ya. Ya itulah pemirsa percakapan saya dengan Bapak Letkol Infantri Putra Andika Trihatmoko ya Pak. Terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi. Saya Japti pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.